Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardadillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab al-Syekh Yahya Syarfuddin An-Nawawi wa usulih wa furu'ih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Summa ila hadrati muassis jamiah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa hadratus Syekh Wahab Hasbullah wa usulihima wa furu'ihima wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat Ansar Bansar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-26 dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mari kita bersama belajar menelaah hadis yang ke-26 ini dengan baik, dengan seksama, agar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sadisu wal ashrun, utawi hadis kang nomor 26. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ngendika sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun kullu sulama, utawi saben-saben ros, saben-saben mafsal, minan nasi saking menungso, alaihi ngatasé sulama, shadaqatun utawi shadaqah. Kullu yaumin utawi saben-saben dina, tatlu'u meletek, fihi ing dalem al-yaum apa asyamsu matahari srengenge, ta'dilu gawe adil, bainas nataini ing dalem antarane wong loro, shadaqatun utawi shadaqah. Wa tu'inu lan bantu sapa wong ar-rajula ing wong siji, fi dabatihi ing dalem hewan tunggangane rajul, fatahmilu lan gawa ngangkat sapa wong hu ing watahmilu lan ngangkat hu ing rajul, alaiha ing atase dabbatahu, alaiha ing atase dabbatihi, au tarfa'u utawa ngangkat sapa wong lahu kaduwe rajul, alaiha ing atase dabbatihi, mata'ahu ing barang gawane rajul, shadaqatun utawi shadaqah. Wal kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu kang apik apa kalimat, iku shadaqatun shadaqah. Wa bi kulli khutwatin lan iku kelawan saben-saben langkah, tamshi kang lumaku sapa siraha ing khutwah, ila sholati maring nglakoni salat, shadaqatun utawi shadaqah. Wa tumitu lan nyingkiraken sapa sira al-adza ing barang kang larani, anit tariqi saking dalan, shadaqatun iku shadaqah. Rawawis ngriwayataken hu hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Muslim. Sahabat sekalian, hadis yang ke-26 ini menerangkan bahwa di dalam ibadah, khususnya bersedekah atau sedekah, itu tidak hanya kita harus mengeluarkan harta benda kita,
Karena masing-masing kita tidak selamanya memiliki harta benda yang banyak. Kelebihan harta itulah yang mungkin jarang dimiliki oleh muslim. Bahkan ada yang dalam kehidupan sehari-hari saja sulit untuk mendapatkan makanan. Walaupun termasuk banyak juga muslim-muslim yang kaya, muslim-muslim konglomerat dan sebagainya. Tapi dalam hadis ini menerangkan tidak usah khawatir, karena dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam beribadah, khususnya dalam sedekah, tidak harus dengan harta benda yang begitu banyak atau harta benda yang kita miliki. Di sini Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan apa yang dingendikakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap ros atau setiap jeda dari anggota tubuh kita, setiap mafsal, lekukan-lekukan yang ada dari manusia itu ada sedekahnya. Dan setiap hari matahari, dari matahari muncul terbit hingga terbenamnya matahari, di dalamnya ada orang yang berbuat adil terhadap orang lain, maka itu termasuk juga sedekah. Wa tu'inur rajula, ada orang yang menolong orang lain, menolong untuk memegang atau menjaga hewan tunggangannya, itu juga salah satu sedekah, menolong orang lain. Wa tahmiluhu 'alaiha, membawakan orang ataupun menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya, itu juga termasuk sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat barang bawaan orang yang membawa hewan tunggangan, hewan hewan tunggangan itu. Orang membawa kuda, orang itu sedang menyiapkan barang bawaannya, kita memegangi hewannya, itu sedekah. Mengangkat orangnya ke atas kuda itu sedekah. Mengangkat barang bawaannya itu pun sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan setiap kalimat-kalimat thayyibah ini juga sudah diterangkan dalam hadis sebelumnya, bacaan tahmid, tahlil, tasbih, itu semuanya adalah ada sedekah di dalamnya. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, dan setiap langkah kita, gerakan kaki kita, langkah kaki kita menuju sholat, itu juga ada sedekah di dalamnya. Wa tumitu al-adza 'anit tariqi, dan menyingkirkan barang-barang yang menghalangi dalam perjalanan orang atau menghalangi perjalanan orang yang ada dalam jalan, atau di jalan ada sesuatu yang menghalangi orang lewat, itu juga termasuk sedekah. Dalam perjalanan kalian menemui batu besar ataupun kecil yang sekiranya itu akan membahayakan orang lain, terus kalian menyingkirkannya, ataupun kayu bakar di tengah jalan disingkirkan, itu pun termasuk sedekah. Jadi bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta benda. Sedekah itu juga bisa dilakukan sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Kita bisa membantu orang, itu pun sedekah. Sampai kita senyum terhadap orang pun itu termasuk sedekah. Karena apa? Membahagiakan orang lain. Kita senyum pada orang lain, itu termasuk bisa membahagiakan orang lain. Itu pun termasuk sedekah. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pusing. Kalau kita tidak punya harta lebih, banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa
kita jadikan sebagai tambahan pahala dan kita bisa jadikan sebagai sedekah kita untuk orang lain. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.